Kalau menurut aku sih gini ya, aku kan nggak mau ikut campur urusan beliau, mereka dan keluarga besarnya ya. Yang jelas cuitan ini kan bermuasalnya dari cuitan salah satu netizen, kemudian cuitan tersebut di-repost oleh salah satu artis. Akhirnya merujuknya kemana-mana nih. Nah, kalau menurut aku sih tentang postingannya beliau ya, apa ya, sebaiknya dan sebijaksana mungkin kalau memang mau apa ya, menumpahkan unek-uneknya, boleh, tapi juga harus lebih bijaksana. Artinya adalah di sini kan yang dipermasalahkan adalah tentang cuitan dan ya, diposting kembali mengenai almarhum ya, tentang almarhum yang katanya hamil di luar nikah lah dan sebagaimana yang lainnya menceritakan tentang kejelekan yang diangkat bukan kebaikannya. Nah, sebaiknya sebagai seorang keluarga, apalagi dia seorang ayah, kalau aku rasa tentang cuitan juga yang diutarakan beliau kurang pas ya, karena biar bagaimanapun juga beliau itu adalah anak dari beliau, maka sebaiknya kalau bisa nih, terkait dengan cuitan tersebut sebenarnya tidak nyambung. Artinya memang setiap manusia itu kan memiliki kepentingan, tapi yang namanya juga beliau ini kan sudah almarhum dan mungkin juga beliau ini ada masalah dengan mantan besannya. Nah, sebaiknya tidak perlu diungkap, tapi sebaiknya kalau bisa sih diselesaikan intern aja, jangan sampai juga memperpanjang mengenai cuitan yang emang awalnya dari netizen, kemudian diperpanjang, ditambahin lagi dengan keluhan-keluhan beliau yang semestinya menurut aku sih nggak pantas ya, dan tidak pas gitu, tidak tepat ketika beliau mengungkapkan bahwa tidak bisa bertemunya beliau dengan Gala. Kemudian ada juga yang membuat aku sangat menurut aku nggak penting juga kalau harus diposting mengenai beliau juga mempertanyakan dan memperebutkan barang-barang miliknya almarhum. Ini kan tidak pas gitu. Menurut aku sih sebagai orang tua ya harusnya lebih bijaksana lagi, dan kalau memang ada masalah diselesaikan intern aja antar keluarga gitu, nggak perlu harus orang lain tahu gitu, karena kan ini juga menyangkut ketenangan almarhum ya. Nah, dan menurut aku sih jujur aja kalau aku lihat almarhum ini sudah tenang gitu. Jadi kalau beliau bilang almarhum tidak tenang gara-gara itu tadi ya, gara-gara dua faktor itu yang mereka permasalahkan, sebenarnya nggak nyambung, tidak nyambung, dan sebenarnya itu tidak kalau menurut aku tidak betul gitu. Sebab ketika seseorang meninggal, dia sudah lepas dari duniawinya, dan memang ketika kita tahu ya ada bekas suami atau bekas keluarga, tapi kalau namanya masih satu darah daging itu tidak ada yang namanya bekas anak. Maka ketika seseorang menikah sudah lepas tanggung jawab seorang ibu atau ayah ya terhadap anaknya, kewajiban anaknya, dan anak juga sudah tidak memiliki kewajiban apapun kecuali seseorang yang sudah menikah adalah berkewajiban dan menjadi tanggung jawab istri atau suami atau anak ya. Artinya karena sudah memiliki keluarga sendiri nih, maka ketika seseorang meninggal maka beliau pun akan selalu memikirkan anaknya, dan tidak wajib juga beliau ini mereka itu memikirkan ayah atau ibunya, karena di sini kan ayah ibunya juga sudah memiliki kehidupan masing-masing gitu. Jadi kalau menurut aku almarhum tidak tenang di alam sana terkait dengan permasalahan yang intern mereka, itu kayaknya nggak betul. Yang jelas adalah ketika seseorang meninggal dan meninggalkan seorang anak, bahkan anak itu menderita, itu yang membuat arwah tidak tenang. Tapi kalau di sini kan anaknya juga dirawat dengan baik, disekolahkan dengan baik, bahkan anaknya juga kita lihat dia bahagia dan juga sudah ikhlas dan menerima. Pinter loh, berarti kan di situ masih ada kedekatan nih ya, unsur anak dan ibu. Kenapa dia sampai anak itu bahagia? Ya itu tadi ya, karena di sini juga kita memiliki insting naluri ketika anak itu juga berhak memilih dia akan nyamannya dengan siapa dan kepada siapa. Dan yang jelas unsurnya adalah ketika seseorang itu baik, maka anak itu akan nyaman di tempat yang baik. Ketika anak itu merasa energinya negatif atau tidak baik, maka anak itu tidak akan pernah betah gitu. Sebenarnya itu yang terjadi. Dan alhamdulillah kalau aku lihat
sesosok almarhum ini sudah tenang. Bahkan kita lihat dari perkembangan anaknya ya yang bahagia, itu aja sih. Kalau mengenai hubungan almarhum dengan ayahnya, memang sih tidak terlalu dan tidak begitu baik ya. Tapi biar bagaimanapun itu juga, mengenai apakah itu akan berlangsung di akhirat atau tidak, Allahu a'lam bishawab, hanya Allah yang tahu kebenarannya. Dan yang jelas apapun yang kita perbuat itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Maka ketika kita menanamkan kebaikan, maka kita akan dapatkan kebaikan. Tapi ketika kita menanamkan yang tidak baik, maka itu juga yang akan kita tuai. Jadi menurut aku sih tergantung hukum tabur tuai ya. Kalau aku melihat juga semasa hidupnya almarhum juga banyak melakukan hal baik ya, termasuk juga dia juga dalam meninggalnya juga kita lihat ya, meninggalnya juga dia dalam kecelakaan menuju pulang, artinya setelah dia melakukan jihad untuk keluarga ya, dalam jihad bekerja untuk keluarga. Jadi kalau menurut aku hanya Allah yang bisa mengetahui tentang hubungan tersebut. Tapi ketika seseorang dalam Al-Quran itu ada, ketika seseorang meninggal dalam jihad kepada Allah, termasuk jihad untuk menghidupi keluarga dengan bekerja, kemudian meninggal, itu insya Allah itu jannah, alias insya Allah dia tenang dan surga ya yang dia dapatkan. Jadi bukan karena kepentingan pribadi atau apa, tapi di sini kita lihat bahwa sampai anaknya dibawa, itu artinya adalah berjihad demi keluarga, itu insya Allah jannah. Tapi kalau mengenai hubungan, Allahu a'lam bishawab, dan aku sih tidak bisa menilai. Yang jelas kalau menurut aku lebih bijaksana lagi aja, atau apalagi di sini kan posisinya beliau ini adalah ayah, sudah sepatutnya dan menjadi kewajiban seorang ayah untuk mendoakan anaknya. Nah jangan sampai kayak gini kan gak enak juga dilihat masyarakat, dia memposting bahwa dia tidak dia tidak tenang, almarhum ini tidak tenang, ya itu sebenarnya tidak enak dilihatnya. Dan sebaiknya lebih baik bijaksana ya, sebagai orang ayah loh ya, harus memberikan contoh yang baik juga kepada anak-anaknya. Nah kalau menurut aku mengenai hubungan mereka yang tidak baik, diselesaikan aja deh kalau emang ada masalah bersama itu tadi ya, bersama besannya sebelumnya ya, itu aja. Kalau dilihat dari postingannya itu sudah jelas ya, bahwasanya yang dipermasalahkan sang ayah ini adalah mengenai harta yang memang menurut beliau adalah hartanya almarhum, yang memang saat ini posisinya beliau ini merasa bahwa dimiliki oleh keluarga sang besan ya. Tapi apapun itu tadi ya, selama kita mengejar duniawi, maka kita tidak akan pernah mendapatkan itu. Makanya aku bilang sebagai seorang ayah harusnya lebih bijaksana lagi, apa sih yang dicari. Toh kita mati juga kita tidak akan membawa duniawi, harta kita tidak akan kita bawa. Contoh aja sang almarhum, ketika beliau meninggal, apa beliau membawa hartanya? Tidak. Yang dibawa adalah amal perbuatan baik kita ya. Jadi kalau mengenai hal tersebut, menurut saya mungkin ya itu yang dipermasalahkan seorang ayah ini. Tapi apapun itu kan posisinya sudahlah, kan sama-sama anak. Toh juga di sini sang besan ini juga kan mendidik anaknya, dititipin anaknya ya. Dan juga kita lihat perkembangan anaknya juga di situ sudah bagus, sudah baik, bahagia. Nah kalau mengenai harta, nah sang besan juga kan punya punya kesibukan, dia punya usaha. Aku rasa sang besan juga lebih lah hartanya dibandingkan dengan apa yang ditinggalkan almarhum ya. Jadi menurut aku nggak ada masalah sih. Artinya memang lebih bijaksana aja lah. Sesungguhnya hidup itu tabur tuai. Maka kalau kita mau mendapatkan kebaikan, ya tanamlah kebaikan dalam diri kita. Nggak usah diperpanjang lagi. Kasihan almarhum ini, sudah tenang ya. Marilah kita doakan yang baik-baik saja. Kehidupan beliau jujur kita akan bisa lihat kehidupan beliau di alam sana, karena saat ini hubungan ibu dan anak itu masih terjalin. Kita akan bisa melihat bahagia dan tidaknya
beliau di akhirat itu bisa ternampak dan terlihat dari anaknya saat ini, kondisi anaknya saat ini, dimana kalau aku lihat anaknya sekarang ini tidak kekurangan kasih sayang, tidak kekurangan suatu apapun, bahkan cukup dan bahagia. Kita bisa lihat dari bagaimana dia mengekspresikan diri dia, bagaimana dia bisa belajar ikhlas, bagaimana dia bisa mengungkapkan dan mendoakan almarhum ya ibu dan ayahnya. Di situ aja kita bisa lihat bahwasanya tanpa ada hubungan ataupun koneksi antara batin antara antara anak dan ibu, itu tidak mungkin terjadi. Ketika seorang anak itu dengan sekecil itu dia sudah bisa mendoakan ayah dan ibunya, berarti secara tidak langsung almarhum ini masih ada dalam lingkungan beliau dan selalu mengawasi. Artinya memang beliau sudah bahagia dengan perkembangan anaknya ya, dan perkembangan seorang anak itu juga akan membuktikan, dan juga itu adalah bukti nyata bahwa ibu dan ayahnya di sana sudah tenang dan bahagia melihat perkembangan anak yang bahagia. Dari situ aja, simple, tidak usah melewati terawangan, karena yang namanya hubungan batin itu tidak akan pernah bisa dipisahkan antara ibu dan anak. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi, ditekan ya tombol lonceng merahnya.